penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilatar belakangi dengan peristiwa Perang Salib dengan jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Nah, berikut ini adalah peta penjelajahan Eropa. Nah, ini tokoh-tokohnya, ini ada Bartolomeu Dias, dan ini ada peta penjelajahan Vasco da Gama. Ini ada Alfonso de Albuquerque. Ini ada Christopher Columbus, ini udah masuk yang Spanyol. Ini ada Ferdinand Magellan. Kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Nusantara, khususnya wilayah Maluku, merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara pada saat itu. Usaha Portugis untuk menguasai Eropa melalui jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa, sehingga membuatnya berusaha mencari sumber rempah-rempah yang dikenal dengan Es Ilhas do Cravo yang memiliki arti kepulauan cengkeh. Portugis juga menyebarkan agama Kristen serta melakukan pembangunan yang cukup penting pada saat itu. Namun, karena sikap dan tindakan Portugis yang dinilai tidak sopan membuat keberadaan Portugis tidak disenangi oleh penduduk. Jenderal Daendels merupakan seorang politikus dari Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia dalam memerintah antara kisaran tahun 1808 sampai 1811, di mana saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Tugas utama Daendels pada saat itu ialah mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak dapat dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Salah satu gubernur jenderal di Hindia Belanda memerintah sejak tahun 1830 hingga 1833. Seorang gubernur jenderal yang menggagas sistem tanam paksa sehingga dapat memberi masukan dana yang besar bagi pemerintah Belanda. Di samping itu juga ia merupakan penggagas garis pertahanan Van der Bosch di belakang Koningsplein. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menetapkan sistem ekonomi liberal hingga modal-modal swasta masuk Nusantara.